coba ngadu ya Bang ya? Oke. Oke, siap Bang? Iya, putus ya. Putus. Main layangan ternyata bukan cuma sekedar hobi, tapi kompetisi. Apalagi hadiah jutaan rupiah menanti. Para peserta coba atur strategi. Saking sengitnya persaingan, banyak yang menggunakan jasa joki andalan untuk merebut kemenangan. Bahkan katanya ada yang sampai pakai bantuan mistis. Waduh, apa iya? Ngomongin soal turnamen layangan, jangan salah, Indonesia jadi barometer kejuaraan layangan adu dunia loh. Kejuaraan nasional yang memperebutkan total hadiah ratusan juta rupiah pernah digelar. Gak heran kalau turnamen layangan adu kerap dihelat di beberapa daerah, termasuk di lapangan Tanah Merah Cipayung, Kota Depok, Jawa Barat. Antusias peserta yang tinggi menjadi peluang bagi joki turun kompetisi. Salah satunya Yusuf, pria yang akrab disapa Ius, terjun menjadi pemain layangan sejak usia 7 tahun. Kalau soal skill strategi sih, gak usah diragukan lagi. Bang Yus, untuk tekniknya kalau misalnya dalam adu layangan ini sebenarnya seperti apa sih Bang Yus? Kalau teknik adu layangan kita tuh harus bisa menguasai layangan terutama ya. Itu kalau kita angin dari atas kita harus tarik keluar. Kalau dia diam tuh iya. Jadi dia diam gini, kita harus tarik keluar, tapi sambil tarik begitu. Wah. Kenceng dia. Nah, ini kalau dalam teknik ulurnya sendiri, aku tadi ngelihat tangan Bang Yus tuh aktif banget nih kayak gini ya. Itu gimana sih Bang Yus? Nah itu kita lihat lawannya kan, lawannya masuk kayak gini, kita tiban, set kita ulur, ser, kayak gitu. Itu pasti menang. Dalam kompetisi layangan adu, peserta menerbangkan layangan yang dirancang khusus untuk bertarung. Peserta punya misi memotong benang layang-layang lawan. 2 orang peserta battle dengan ketinggian layangan sekitar 300 meter. Supaya bisa bertahan, tali yang digunakan berupa gelasan atau benang tajam berbahan nilon yang dilapisi bahan abrasif atau serbuk kaca halus. Sifatnya yang kuat, lentur dan tajam bisa jadi senjata ampuh. Ini ada yang dinilai juga nggak sih Bang dari layangannya sendiri atau dari teknik mainnya? Kalau itu nggak ada penilaian. Yang dinilai intinya tuh kita menang atau kalah. Itu di dalam turnamen layangan aduan. Itu kita menang atau kalah. Nah kalau menangnya nih, dibilang Bang Yus menang nanti nih, itu tandanya apa? Tandanya kita sudah memutuskan lawan kita. Kita main nih ngadu, set sampai 5 menit kita adu, kita tarik, kalau kita kalah kita dinyatakan kalah. Dan kalau kita udah memutuskan dia, kita dinyatakan menang. Nah itu dia. Sudah 15 tahun menjadi joki adu layangan, Yus kerap mengantongi juara berhadiah jutaan rupiah. Katanya sih, dalam setiap pertandingan sengit, ada yang menggunakan bantuan mistis agar juara. Para joki pun kerap merasakan kejanggalan saat permainan. Saya pernah ngalamin ya, tuh sepertinya itu kayak nggak lazim gitu kan. Nah, sementara teman-teman saya tuh bilang, Bang, udah kita cari aja, katakan gitu. Akhirnya saya percaya. Akhirnya dari teman saya itu ya saya bisa dapet gitu. Ternyata apa tuh Bang biasanya mereka? Biasanya itu adalah alat di gelasannya itu diapain gitu. Di gelasannya itu kalau di istilah kasarnya di mantra-mantra lah itu. Kalau Bang sendiri? Kalau saya sih ya karena teman itu aja, jadi saya dianjurin sama temen tuh, udah Bang pakai ini aja kayak gitu. Layangan adu bentuknya nggak serumit layangan hias agar mudah dikendalikan dan terbang dengan stabil. Dibuat dari bahan yang ringan tapi kuat, seperti kertas, bambu, dan serat sintetis. Oke, Bang. Sebenarnya untuk layangannya ini apa sih Bang yang harus memang dimiliki supaya dia bisa menang di antara joki-joki yang lain atau pemain yang lain? Iya, sebenarnya sih kalau layangan kita beli juga bisa, ada khusus yang aduan juga ada. Cuma karakter itu penting buat joki gitu. Ada yang karakternya keras layangannya, ada yang karakternya lembek gitu. Jadi tergantung cocoknya joki gitu. Nah kalau keras lembeknya itu terlihat dari mana nih Bang? Dari kalau kita gini Mbak, maaf ya. Kita gini, nah ini kan keras. Nah ini lembek gitu. Dan
Kalau ini ada namanya seot. Kalau yang ini namanya sukhoi. Bambu yang dipilih sebagai kerangka adalah bambu tua agar layangan lentur dan mudah mengikuti arah angin. Selain itu, pemilihan kertas juga nggak asal. Menggunakan kertas minyak dengan tingkat ketebalan yang berbeda. Biasanya masing-masing joki sudah mempersiapkan 10 hingga 15 layangan setiap kali hendak bertanding. Saat di lapangan, layangan disesuaikan dengan keadaan angin saat itu. Kalau ada nggak sih Bang memang syarat khususnya dalam perlombaan harus seperti apa atau memang menyesuaikan angin juga untuk pemilihan kertasnya, kertas yang seperti ini atau yang seperti ini? Oh iya, kalau dari penyesuaian itu kita lihat kalau angin lagi besar, kita pakai yang agak keras. Yang agak keras ya. Kalau angin sedang kecil atau sedang, itu kita pakai yang ini. Tuh, jadi buat manuver layangannya supaya enak. Selain Ius, ada juga Herman, seorang joki yang tak kalah berpengalaman. Pria kelahiran 1981 sudah terlatih dan menguasai teknik adu layangan sejak duduk di bangku sekolah dasar. Menjadi joki hampir 10 tahun, bagi Herman adalah rezeki. Dengan modal tekun latihan setiap hari, bisa mendapatkan bayaran 500.000 hingga jutaan rupiah dalam setiap kali pertandingan. Ya lumayan ya gitu ya, mungkin untuk nominal berapanya ya lumayan lah gitu. Tapi selain itu apa lagi Bang? Ya selain itu ya kita pengalaman, terus bisa silaturahmi, kenal dengan pemain-pemain yang lain baik dari kota atau luar daerah, bahkan luar pulau juga ada. Dan ini memang salah satu pekerjaan yang cukup menggiurkan ya Bang, atau memang harus khusus sebagai orang-orang yang suka layang-layang aja? Ya sebenarnya sih gini, kalau dia sudah punya bakat dari awal ya tanpa harus latihan juga kemungkinan tinggal diasah aja sih gitu. Dan kalau misalnya dia pengen jadi joki yang handal gitu ya, tetap harus latihan setiap harinya minimal 3 jam gitu. Dan itu pun tidak perlu harus menang atau kalah. Yang penting dia tahu teknik aja. Oh, yang penting tahu tekniknya. Di balik para joki ada si pemberi modal yang bermain. Salah satunya Nur Hidayat. Biaya yang dipersiapkan mulai dari bahan layangan hingga pendaftaran kompetisi sebesar Rp200.000. Belum lagi upah bayaran untuk jokinya. Bang Nur, ini kalau dalam adu layangan seperti ini, kenapa sih Bang harus pakai joki? Ya karena kalau seumpamanya kita nggak pakai joki, kita sama aja bunuh diri gitu. Kenapa? Ya karena sama aja ngebuang-buang uang, habis kita. Jadi cari pemain-pemain yang handal gitu. Yang kedua itu karena sama pemasaran brand, kita punya brand gitu. Jadi untuk sekalian pemasaran gitu. Nah Bang, kalau Abang Nur sendiri untuk memilih jokinya pasti nggak sembarangan dong. Ini kalau milih jokinya gimana sih Bang? Ya kita nyari yang punya jam terbangnya lebih tinggi gitu. Sebab kalau kita nyari asal-asalan ya sama aja buang-buang uang juga gitu. Karena hadiahnya kan lumayan gede ya. Tekniknya gitu. Dari layangan, tarikannya ya semuanya kita lihat gitu. Bisa dibilang bermain layangan, terutama adu layang-layang, termasuk olahraga. Karena melibatkan gerakan fisik seperti berlari, melempar, dan menarik benang. Meskipun layang-layang sudah ada sejak ribuan tahun lalu, jenis layangan adu diperkirakan berasal dari India. Turnamen layangan adu juga sangat populer di berbagai negara. Tak hanya sebagai olahraga, tapi juga ajang nostalgia.